Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua. Pada hari ini tanggal 22 hari Selasa, kelas 10 IPA 1. Dalam mata pelajaran seni budaya, pada hari ini kita membahas tentang seni budaya, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa bersama semoga kita semua dilancarkan urusannya, dapat ilmu yang bermanfaat, sukses untuk kedepannya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Jadi di sini kita akan membahas mengenai seni rupa 2 dimensi. Pertama-tama kita ke pengertian dari seni rupa itu sendiri. Jadi seni rupa itu adalah suatu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa kita tangkap dengan mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini biasanya diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika atau keindahan. Kemudian, menurut fungsinya, seni rupa itu dibedakan menjadi dua, yaitu seni dan seni rupa terapan. Jadi, seni rupa itu dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah proses penciptaan seni rupa murni itu biasanya lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata, misalkan lukisan. Jadi hanya untuk kepentingan atau perasaan pribadi kita. Dinilainya itu secara subjektif, bukan secara objektif. Sedangkan seni rupa terapan itu merupakan seni rupa terapan, yaitu proses pembuatannya itu biasanya memiliki tujuan dan fungsi tertentu, misalnya kan seni kriya. Jadi dia tuh lebih condong ke fungsinya. Jadi selain dapat memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga bisa difungsikan atau digunakan untuk kepentingan kita sehari-hari. Sedangkan di segi wujud dan bentuknya, seni rupa pasti menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk 2 dimensi itu memiliki panjang dan lebar saja. Sedangkan seni rupa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, serta ruang. Dan biasanya memiliki volume juga. Kemudian, kita akan membahas tentang fungsi dari seni rupa. Jadi ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi individual dari seni rupa itu sendiri. Yang pertama, seni rupa itu biasanya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi individu. Fungsi seni rupa itu secara fisik yang banyak dipenuhi melalui seni rupa itu biasanya berhubungan dengan fisik, itu yaitu fungsi, sedangkan yang kedua adalah fungsi psikis atau emosional yang dipenuhi dengan mengekspresikan suatu seni terhadap tempat seni. Jadi dari misalkan seni lukis itu kan termasuk seni rupa, lukisan itu kan 2 dimensi. Nah, dari lukisan tersebut kita bisa merasakan atau mengerti ekspresi dari lukisan yang dibuat oleh seniman tersebut gitu. Yang kedua yaitu fungsi sosial seni rupa. Nah, untuk fungsi sosial seni rupa itu dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang dalam waktu yang relatif bersamaan. Fungsi sosial seni rupa itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi seni rupa terhadap pendidikan, yaitu sebagai media pendidikan yang mengembangkan jiwa kreativitas, kepekaan indrawi, serta berkreasi seni rupa dalam lingkungan. Kita tahu orang itu biasanya sering menghasilkan karya-karya, bukan hanya karya seni rupa, misalkan karya seperti karya seni musik, itu kan pastinya akan menambah kepekaan kita. Kemudian dengan kepekaan tersebut, kita tuh bisa bukan hanya
kita itu bisa lebih peka terhadap lingkungan, eh, terhadap keadaan lingkungan kita, dan juga bisa menjadi suatu sarana rekreasi. Kan saat kita jenuh dan kita datang ke suatu pameran, di situ mungkin bisa memberikan suatu kebahagiaan kepada kita seperti itu. Yang B adalah fungsi seni rupa terhadap rekreasi. Nah, untuk rekreasi memang tujuannya adalah hiburan. Jadi mungkin ada seseorang yang menyukai seni kriya ataupun seni lukis. Dari barang tersebut itu kita bisa memberikan perasaan bahagia atau senang. Kan ada juga seperti seorang kolektor yang sangat menyukai seni rupa tiga dimensi tertentu, sehingga dia mau memberikan semua uangnya atau uang yang dalam jumlah banyak untuk berinvestasi dari sesuatu yang dia sukai. Kemudian yang C adalah fungsi seni rupa dalam komunikasi. Jadi seni rupa itu kan dalam kita membuat seni rupa pasti ada penggagasan ide, kemudian kita meminta kritik dari orang lain, kemudian mencoba memperkenalkan produk yang ingin kita tawarkan kepada orang lain, dan juga bisa menjadi kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang dia ada fungsi seni rupa keagamaan. Nah, untuk keagamaan kan pasti di suatu agama itu ada suatu ciri khas. Misalkan pada Hindu dan Buddha, mereka kan ada patung-patung seperti patung Dewa Krishna. Nah, itu kan merupakan seni rupa tiga dimensi, yang mana ada suatu ciri khusus gitu yang bisa kita lihat dari situ. Terutama apabila kita ke Bali, kita bisa sering banget untuk melihat patung-patung seperti itu, arca-arca ataupun candi seperti itu. Kemudian untuk teknik pembuatan karya seni, jadi ada 3. Yang pertama teknik handmade. Kalau handmade itu buatan tangan. Jadi secara manual kita buat sendiri. Kemudian yang kedua adalah teknik maksimal. Nah, untuk teknik maksimal itu dikerjakan mesin. Jadi kan kalau misalkan kita membatik itu ada batik yang memang dikerjakan dengan handmade, dan tapi ada batik yang untuk polanya sendiri dikerjakan dengan mesin. Mungkin karena melihat dari efisiensi atau efektivitas dari pengerjaan menggunakan mesin tersebut gitu. Tapi kalau kelebihan dari handmade, mungkin kan jika handmade itu harganya bisa lebih mahal karena kan kita menghargai effort dari orang yang membuat karya seni tersebut. Kemudian ada teknik komputer. Nah, teknik komputer ini ada banyak, misalkan seperti desain grafis, kemudian ada juga di luar negeri seperti membuat rumah dengan bantuan komputer juga ada, seperti itu. Kemudian ada yang namanya unsur dan objek. Jadi seni rupa 2 dimensi itu memiliki unsur dan objek yang berbeda dengan seni rupa 3 dimensi. Yang pertama adalah garis atau line, yaitu merupakan titik-titik yang kemudian titik tersebut bersambungan dan berdempetan, mempunyai dimensi yang memanjang dan arah tertentu. Bisa kita lihat di pojok kanan atas ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis melengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Yang apabila garis tersebut disatukan, itu bisa menjadi sebuah karya yang mungkin memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tergantung dari seberapa estetik dan seberapa karya itu bisa komersil, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah ruang. Jadi untuk ruang sendiri, unsur ruang itu dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi itu menunjukkan kesan dimensi atau objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Contohnya pada gambar yang di pojok kiri atas tersebut, itu adalah ruang. Kemudian warna. Jadi warna ini kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Jadi sebenarnya kan warna itu ada dispersi cahaya, sehingga kita bisa melihat warna-warna dalam teori GOT yang terdiri dari warna primer, sekunder, tersier, komplementer, dan analogis. Yang mana warna primer itu adalah warna-warna yang cerah, cenderung cerah seperti merah, kemudian warna hijau seperti itu. Sedangkan untuk sekunder dan tersier biasanya adalah warna-warna yang lebih soft daripada warna primer gitu. Dan untuk tersier biasanya campuran dari warna primer dan sekunder. Kan apabila kita misalkan mengarsir itu
akan ada degradasi warna kan. Dari misalkan kita mencampur warna oranye dengan kuning, itu akan terbentuk warna yang berbeda lagi, seperti itu Tosca. Kemudian ada bidang dan bentuk. Nah, untuk bidang dan bentuk, jadi seni rupa itu kan terdiri dari garis. Nah, apabila garis itu kita sambungkan, itu bisa menjadi suatu objek gambar atau bidang dua dimensi yang biasanya memiliki permukaan dan ukuran. Ada banyak bidang seperti jajar genjang, persegi panjang, kemudian tekstur. Nah, kalau tekstur itu kita bisa mengetahuinya dengan merabanya. Nah, saat kita merabanya, kita akan tahu sifat dari permukaan tersebut. Apakah permukaan tersebut kasar, halus, bergerigi. Itu kita bisa tahu dari itu. Kemudian ada gelap dan terang. Nah, untuk unsur gelap dan terang pada karya seni rupa itu timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi misalkan kita punya objek karya seni rupa tiga dimensi yang berbentuk seperti arca. Nah, saat dia tersinari pasti ada yang cerah dan di belakangnya pasti ada ada yang gelap atau bayangan seperti itu. Kemudian untuk medium, bahan, dan teknik. Jadi kalau medium itu adalah bahan utama yang digunakan dalam membuat sebuah karya seni rupa. Sedangkan untuk bahannya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat karya seni rupa. Biasanya dibagi dua menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Misalkan kita membuat batik, kan untuk membuat batik biasanya catnya atau pewarnanya atau malannya itu bisa dari pohon-pohon atau daun-daun jika yang alami. Jika sintetis pastinya dengan bahan-bahan kimiawi gitu. Cuma kan biasanya kalau bahan kimiawi itu biasanya lebih mudah untuk membuatnya daripada sintetis. Karena kan sintetis itu butuh proses yang lama gitu untuk menjadi bahan yang kita perlukan. Kemudian ada juga beberapa media pastel dan krayon, kemudian ada pensil alang atau konti, ada spidol, palet. Nah, kalau palet ini pasti tempat untuk kita mencampur warna. Kemudian ada komputer, ada pena, ada tinta bak. Kemudian untuk cat sendiri biasanya tuh ada dua yang biasanya kita gunakan, yaitu yang berbasis air dan cat yang berbasis minyak, yaitu cat air dan cat minyak. Untuk kuas itu biasanya kalau kita melukis, kita memerlukan kuas untuk membuat objek yang kita gambar, dan kita juga pastinya membutuhkan palet dan cat juga. Nah, untuk teknik seni rupa dua dimensi itu ada banyak. Mungkin beberapa teknik yang ada di sini itu sering kalian dengar atau tidak asing menurut kalian. Teknik yang pertama adalah teknik arsir. Jadi arsir adalah menolehkan pensil, spidol, tinta, atau garis-garis yang berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan gradasi. Kemudian yang B adalah teknik duso atau gosok, yaitu teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap atau tebal tipis. Kemudian yang C adalah teknik semprot. Nah, teknik semprot ini yaitu menyemprotkan bahan cat air menggunakan sprayer. Misalkan kita bisa lihat tuh yang yang sedang trendy adalah mural pada dinding. Bahkan mural ini juga sangat terkenal di luar negeri. Yang mana muralnya itu bukan hanya pada dinding, tapi pada jalan. Jadi di jalan itu kan biasanya ada aspal atau jalan yang dari batako itu biasanya dibuat mural gitu. Sehingga terlihat sedemikian rupa seperti aslinya, seperti itu. Kemudian yang D adalah teknik tempera. Nah, untuk tempera itu adalah melukis pada dinding yang basah sehingga hasilnya menyatu dengan desain arsitekturnya. Nah, untuk yang E adalah teknik kolase. Teknik kolase ini pasti sering dilakukan ya, yaitu memotong kertas menjadi kecil sehingga kemudian kertas tersebut
kita satukan kembali, ditempel kembali sehingga menjadi bentuk lukisan yang kita inginkan. Kemudian yang F ada teknik akuarel atau sapuan basah, yaitu menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, biasanya dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Hasilnya biasanya berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Kemudian yang G ada teknik pointillis. Nah, untuk pointillis itu biasanya menggambar atau menulis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek gitu. Misalkan kita ingin membuat gambar wajah dari Thomas Alva Edison dengan teknik pointillis. Nantinya akan terbentuk wajahnya yang terbentuk dari titik-titik. Yang H adalah teknik siluet atau blok. Nah, untuk blok itu adalah menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna gitu, sehingga menimbulkan siluet gitu. Misalnya kita buat warna oranye, terus kita tambahkan warna kuning. Pokoknya nanti akan ada siluet. Kemudian yang I ada teknik plakat. Nah, untuk teknik plakat ini adalah cara menggambar menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Nah, kemudian akan dijelaskan yaitu aliran seni lukis. Jadi sebenarnya aliran seni lukis itu ada banyak. Cuma yang kita bahas adalah ada 6. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme itu adalah jadi karya seni rupa yang dibuat itu biasanya mengambil objek sesuatu yang nyata dari alam. Jadi tidak ditambah-tambahkan. Misalkan objeknya itu ada satu gunung, yang kita gambar satu gunung. Tidak kita tambahkan menjadi lebih banyak karena memang kita sesuaikan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tangkap gitu. Kemudian yang kedua adalah realisme. Nah, untuk realisme, objek yang sering diambil itu adalah kehidupan rakyat biasa yang mana karya seni lukis tersebut dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada, cuma masih memungkinkan untuk menambahkan suatu objek. Misalkan di pasar itu sebenarnya ada 500 orang atau 300 orang. Yang kita buat lebih dari 500 orang atau yang kita buat hanya 3 orang objek saja. Biasanya tidak ada ibu-ibu yang menjual, kita tambahkan objek itu tidak apa-apa. Makanya realisme itu agak sedikit berbeda dengan naturalisme. Kemudian yang ketiga, ekspresionisme. Nah, untuk ekspresionisme ini merupakan karya seni lukis yang dibuat berdasarkan ungkapan perasaan dari seniman. Jadi, kita bisa mengetahui dari gambar tersebut bahwa ada suatu ekspresi atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut kepada kita. Apakah dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa objek tersebut marah, objek tersebut sedang sedih, atau objek tersebut sedang bahagia. Hal-hal seperti itu akan tersampaikan kepada kita yang melihat lukisan tersebut. Kemudian yang keempat adalah klasikisme. Nah, untuk klasikisme itu biasanya adalah gaya-gaya Eropa karena penggambarannya biasanya dilebih-lebihkan seperti itu karena serba elok, indah dan sopan dan memang penggambarannya dibuat-buat. Kemudian yang kelima adalah kubisme. Nah, untuk kubisme itu merupakan karya seni lukis yang mengungkapkan objek gambar yang biasanya dikembalikan pada bentuk dasarnya. Biasanya bisa berupa kubus, silinder, balok, kemudian bola, segitiga, kerucut, yang nantinya objek tersebut akan dikomposisikan kemudian dibuat sedemikian rupa supaya komposisinya sesuai dengan objek yang ingin kita buat. Kemudian yang keenam adalah pointillis. Nah, untuk pointillis itu biasanya karya seni lukis yang dibuat dengan menyusun titik-titik untuk membuat objek gambar. Nah, seni lukis ini biasanya ada banyak di wilayah Nusantara, seperti lukisan pada kaca, pada papan hardboard, dan lukisan pada kanvas. Lukisan tersebut dibuat dengan sarana konsumtif, maksudnya untuk diperjualbelikan. Karena teknik ini juga lebih mudah digunakan dan
memang memiliki nilai ekonomis jika dijual ke publik gitu. Di sini ada contoh-contoh gambarnya ya. Di sini ada lukisan realisme, kita bisa lihat. Di sini ada beberapa orang yang sedang melakukan pekerjaan tambang dan berdagang ya sepertinya. Karena kita di sini objeknya kalau realisme biasanya lebih ke orang gitu. Sedangkan kalau naturalisme kita bisa lihat yang di bawah itu lebih objeknya ke alam gitu. Dan dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Kemudian ada kubisme juga. Nah, untuk kubisme ini menyatukan dari objek-objek dasarnya. Tapi kita bisa tahu kalau ini seperti konser musik atau musisi seperti itu ya. Nah, untuk pointillis ini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya memang dari titik-titik dengan yang menggunakan beberapa media. Ekspresionisme. Jadi ekspresionisme ini adalah karya dari Effendi yang saya ambil, yang mana karya ini cukup populer. Kemudian yang terakhir adalah proses berkarya. Jadi, kalau kita misalkan adalah orang yang awam dan kita ingin berkarya, langkah pertama adalah mencari ide atau gagasan untuk membuat karya. Jadi, ide dan gagasan itu bisa kita terima dari mana saja, baik dari eksternal maupun dari internal. Setelah ide tersebut kita merasa sudah yakin, langkah kedua adalah catat ide tersebut pada kertas. Mengapa harus kita catat? Karena ide yang tidak kita catat pasti akan kita lupakan, seperti itu. Dan jika dilupakan, tidak mungkin kita realisasikan. Yang ketiga adalah langkah menuangkan dalam sketsa. Apabila memang sudah fix, memang kita yakin mantap bahwa ide kita itu sangat-sangat bagus, gitu. Tapi kita harus meminta koreksi dari orang lain, masukan untuk memperbaiki ide kita sebelumnya. Karena apa? Karena masukan dari orang lain itu bisa menjadikan ide kita menjadi lebih baik lagi. Namun kita harus bisa menyaring mana ide yang membangun dan mana ide yang hanya menjatuhkan karya kita. Kemudian yang keempat adalah memindahkan sketsa ke dalam kain kanvas. Kemudian yang kelima, langkah akhir adalah kesungguhan dalam membuat karya. Dan bagaimana kita men-challenge diri kita dengan mencoba hal-hal yang baru dengan mengubah model, bahan, teknik, medium yang berbeda. Kemudian di sini ada tugas individu. Yang pertama adalah buatlah suatu lukisan atau gambar dari beberapa aliran yang dijelaskan dengan medium, bahan, dan teknik yang Anda miliki di rumah. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis karya seni rupa, 2 dimensi disertai gambar, yang nantinya akan dikumpulkan ke koordinator kelas maksimal sehari sebelum kelas minggu depan. Lukisan yang dikumpulkan berbentuk foto dengan format JPG dan sedangkan jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi dikumpulkan dalam bentuk PDF. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kalian memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi, silahkan menghidupkan kameranya, kemudian menghidupkan juga mikrofonnya. Apabila mungkin jaringannya terlalu lemah atau koneksinya itu tidak baik, bisa melalui chat forum seperti itu. Untuk sesi pertama itu silakan 3 penanya yang 3 pertanyaan yang mana nantinya yang menjawab adalah dan juga karena apa? Karena saya yakin kalian pasti sudah memiliki
pemahaman atau gambaran mengenai seni rupa dua dimensi ini, dan saya yakin diskusi yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi diskusi yang bermanfaat. Silakan yang ingin bertanya. Tidak perlu malu, atau mungkin Kak, tidak perlu malu. Tanya apa saja, asalkan masih relevan dari materi atau topik kita hari ini. Coba. Kenapa di-mute semua ya? Silakan yang mau bertanya. Jadi di sini saya hanya sebagai moderator saja. Ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dengan seni rupa dua dimensi ini ya. Nantinya juga kan kita akan mempraktekkan bukan hanya dari materi maupun kita juga membuat lukisan juga, artinya kita mempraktekkan ilmu yang telah kita dapat. Di situ kita bisa membuat tolak ukur apakah kita memiliki bakat dalam melukis, kemudian membuat seni rupa dua dimensi lainnya. Ayo silakan. Di sini ada Hikmatul Maula, kemudian ada Ahmad, ada Rengga, ada Putri, ada Alfiatin, ada Dinda, ada Sandi, ada Abdillah, Muhammad Defri. Atau mungkin suaranya saja tidak apa-apa, tidak perlu ditampakkan wajahnya. Yang ingin bertanya mengenai seni rupa dua dimensi. Silakan tanya apa saja. Tapi mungkin saya juga ingin bertanya ya. Mengenai seni rupa dua dimensi. Pertanyaannya adalah jika tolong sebutkan ya. Sebutkan menurut kalian untuk membuat karya seni rupa dua dimensi harus gimana? Siapa ini? Gimana, Ringga? Kalian pertanyaannya diulang barusan putus-putus. Oh, pertanyaannya. Saya belum nanya. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah apakah perbedaan antara karya seni lukis, naturalisme dengan realisme? Kalau menurut kalian. Dan coba kalian paparkan bagaimana proses atau pengalaman kalian dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Bagaimana cara kalian mencari inspirasi, kemudian bagaimana cara kalian mencari teknik yang cocok, dan bagaimana cara kalian berkonsultasi dengan teman atau kolega kalian bahwa ide kalian itu udah sangat bagus. Perbedaan dari naturalisme dengan realisme. Naturalisme dengan realisme. Saya tulis ya di sini ya.
Ya, silakan Tengga, tidak apa-apa menggunakan suara saja, tidak perlu wajah. Seni dimulai Ustazah. Iya, silakan dimulai. Nah, seni rupa realisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Sedangkan naturalisme ialah seni rupa yang penggambarannya sesuai. Dua, bisa ditanyakan. Jadi di sini ada Rengga lagi yang menjawab ya. Di sini Rengga menjawab bahwa itu caranya itu kita lihat dulu permasalahan. Jika dalam membuat karya tersebut, contohnya lukis, kita lihat dulu objeknya untuk menyesuaikan tekniknya. Contoh kita mau melukis sebuah pantai, maka kita harus menggunakan teknik naturalisme karena objek yang dilukis itu tentang alam. Benar sekali menurut Rengga ya. Di sini mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan lancar dan semoga apa yang kita peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.